Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram mukarram jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, itu berupa nikmat iman dan Islam, sehingga Allah berikan kita rasa nikmat dalam beribadah. Kita sampai kepada bab tentang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Walaupun pada hakikatnya untuk melaksanakan syukur yang sempurna kita masih belum bisa, karena apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat yang Allah karuniakan berupa nikmat iman dan Islam. Kita melaksanakan syukur nikmat iman dan Islam itu dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah, dengan melaksanakan segala macam amal salih yang Allah ridhai, yang Allah sukai. Itu pun dalam melaksanakannya masih sama-sama kurangnya banyak. Di antaranya adalah karena adanya rasa malas yang kita punyai, sehingga kita melaksanakannya kadang mungkin dengan terpaksa, ada yang melaksanakan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Apapun namanya itu, kita berusaha memohon pada Allah, mudah-mudahan rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kurangnya. Maka subhanallah, Rasulullah sudah mengajar kepada kita, apabila kita selesai sholat fardu, ataupun sholat sunnah yang lain, Rasulullah ajarkan untuk zikir dulu, yaitu berupa istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, pendeknya, paling pendeknya astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Baca 3 kali saja cukup, mudah-mudahan itu bisa menutup kekurangan sholat fardu kita atau sholat sunnah kita. Itu yang diajarkan Rasulullah. Zikir ba'da sholat merupakan masih satu rangkaian dengan sholat itu sendiri. Dan ada kebiasaan kita adalah masih Pak ya, walaupun sudah disampaikan, ketika selesai salam sholat fardu, zikir dulu. Salamannya kan nanti muter. Jadi ulama kita udah merancang dulu. Sudah merancang dulu kaifiyahnya, tata caranya sholat sesuai fikihnya, kemudian tiap salam, zikir dulu, karena itu masih satu rangkaian. Agar tetap jiwa kita fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salam, kemudian baca istighfar 3 kali sebagaimana Rasul ajarkan, astagfirullahaladzim. Dalam istighfar tersebut kita mohon pada Allah supaya diampuni segala macam sholat yang kita laksanakan tadi ada kurangnya. Di situ juga dimohonkan kepada kita pada Allah supaya sholat tadi diterima, dan itu sudah cukup.
salamannya nanti dulu. Akan tetapi sudah, namanya tabiat susah. Padahal ketika selesai wirid juga salaman. Kalau kita tahu maka eman gitu meninggalkan zikir tadi. Walaupun ada hajat kayak apa, zikir dulu selesaikan. Padahal semua yang pendek saja. Astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah wa syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam. Dilanjutkan dengan subhanallah 33 kali. Ternyata fadilahnya adalah apa? Yukfarul dzunub. Menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Sudah mah kita ketika sebelum sholat dimulai dengan wudu, wudu juga menghapuskan dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita. Sholatnya, melaksanakan sholatnya, mendatangkan ketenangan batin kita. Maka Rasulullah ketika galau, jangan dikira Rasulullah seorang Rasul juga ada galaunya, ada sedihnya. Ketika sedih, ketika galau langsung beliau wudu sholat. Maka dalam satu hadis Rasul bersabda, Allah dijadikan sholat itu sebagai penenang buat saya, kata Rasulullah. Nah, kita sebagai umatnya juga sama, kalau lagi galau, lagi sedih, lagi apa bagaimanapun, entah baju lebaran belum punya, mikir yang lain, udah sambil wudu 2 rakaat sholat. Dijadikan sholat sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mudah-mudahan ini hari terakhir Ramadan, kita mohon pada Allah supaya dipanjangkan umur kita, bisa ketemu Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk ibadah, dan Allah tidak jadikan ini Ramadan terakhir buat kita. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi artinya syukur kita dalam melaksanakan taat pada Allah, ibadah, ngaji, dan yang lainnya merupakan salah satu bentuk aplikasi bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa iman dan Islam. Alangkah banyak sekali saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam tidak sholat. Banyak juga saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam tidak puasa. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah hidayah agar malu sama Allah yang ngasih hidup, yang ngasih rezeki. Paling tidak kalau kita menyadari bahwasanya hidup di dunia itu rada susah dan memang banyak susahnya, jangan sampai hidup di dunia susah, kita disusahkan juga nanti di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan sholat itu, dengan kita zakat, puasa, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita merupakan bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah yang lain itu banyak sekali, yang apabila kita berusaha menjumlahnya nggak bisa. Jadi kuncinya dalam hidup itu ada 2, sabar dan syukur. Bersabar atas semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, melaksanakannya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemarin sampai kepada wa'alaika bisyukri lillahi ala ma an'ama Allah bihi 'alaika. Thumma bil i'tirafi bil ajzi 'anil qiyami bima yuhibbu bima yajibu 'alaika min syukrihi. Wa'lam anna syukra sababun li abqa'in ni'ami al-mawjudah wa wasilatun ila husulin ni'ami al-mafqudah. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya syukur atau bersyukur itu merupakan sebab tetapnya nikmat itu kepada kita, sebab tetapnya nikmat yang ada kepada kita, wasilatun ila husulin ni'ami al-mafqudah, dan merupakan juga sarana
sarana untuk kita sampai kepada nikmat-nikmat yang lain yang belum datang. Wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti akan saya tambah. Jadi kita bersyukur pada Allah merupakan sebuah sebab apa? Sebab nikmat yang kita peroleh dari Allah akan tetap kita rasakan, dan juga merupakan sarana, wasilah supaya kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lain dengan kita bersyukur. Bagaimana firman Allah, la in syakartum, sekalinya jika sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kata Allah saya akan tambahkan nikmatnya. Kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian bersyukur, nikmat itu akan tetap. Yang ada, yang sudah kita terima akan tetap ada dengan bersyukur. Juga akan mengundang nikmat-nikmat yang lain yang baru, sebagaimana firman Allah, la azidannakum, pasti Allah tambah. Tetapi hati-hati kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah kemudian tidak bersyukur, maka suatu saat Allah akan ganti nikmat itu menjadi nikmah. Bukan nikmat lagi. Menjadi nikmah artinya apa? Menjadi bencana. Allah lenyapkan, malah menjadi sarana datangnya musibah. Bisa jadi Allah hilangkan. Maka kita berusaha belajar bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, sekecil apapun bentuknya. Kalau yang kecil saja kita mampu bersyukur, apalagi kalau mendapatkan nikmat yang lebih besar. Maka luar biasa. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, para ulama zaman dulu, mengaplikasikan rasa syukur itu dengan berbagai macam ungkapan. Di antaranya dengan istilah kendurian atau selamatan, syukuran, isinya bacaan doa-doa, zikir-zikir, kemudian bersedekah. Di situ ada bahasa kitanya itu kalau pulang dari syukuran itu bawa berkat, bawa besek bahasanya. Bahasa zaman dulu kita namanya berkat. Berkat itu adalah berkah. Berkah nih kita bawa. Maka luar biasa, Pak. Allah yarham abah saya punya anak 8. Itu kalau pulang kendurian, selamatan atau syukuran, tangga nikahan atau apa, bawa berkat. Itu anaknya ngantri, Pak. Rebutan. Luar biasa, 8 anak itu rebutan. Lalu berkatnya cuma 1. Di situ berkahnya. Dan semuanya kebagian. Luar biasanya itu. Tapi zaman sekarang makin maju, ilmu makin banyak, orang pada ngecapnya yang enggak, bid'ah lah, apalah. Kemudian satu lagi prestasi yang luar biasa. Ketika orang bangun rumah, kemudian tinggal masang apa itu? Masang genteng gitu ya. Uungnya itu luar biasa. Itu kayu ininya tuh dipasang bendera merah putih. Kemudian ada benderanya. Kemudian pinggir-pinggirnya digantungin pisang-pisang. Itu punten, Pak. Itu ajaran dari kiai-kiai kita zaman dulu supaya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang kamu peroleh, fahadits, maka sebarkan. Jangan mung seneng dewek saja. Kalau dapat nikmat dari Allah, jangan disikap sendiri saja. Nikmatnya bagi-bagi. Kayak bangun rumah ini luar biasa prestasinya. Susah bangun rumah, dia mampu. Maka
sebarkan, bagaimana tandain merah putih berdiri di atas itu. Oh, berarti ada orang syukuran. Pasti orang pada datang. Kemudian selamatan, bagi-bagi semua, tukangnya dikasih semua. Di pinggirnya dipasangin pisang-pisang, tujuannya kalau orang lagi masak gedeng tinggal ngambil aja kalau lapar. Bukan untuk dedemit, bukan. Punten nih. Satu hal yang kita kultuskan, satu hal yang kita sengaja niatkan untuk sesuatu, bukan karena Allah, jinnya datang. Ada pohon besar, warga kampung situ lewat, rasanya angker, kemudian diberikan sesuatu. Datang jinnya, Pak. Datang jinnya. Karena niatnya begitu. Padahal biasa aja pohon besar, Allah yang ciptain. Di situ banyak yang iya, ada burung, ada apa, semuanya di situ. Tapi kalau kita sudah punya niat yang enggak, kemudian mensucikan, bawain apa, bawain itu, itu sudah saja mengundang jin ke situ. Akhirnya bersangkalah di situ. Kalau lewat situ harus klakson dulu lah. Makin seneng mereka. Sesuatu yang dianggap keramat, yang dianggap oleh orang awam itu satu hal yang, maka akan datang di situ jin-jinnya. Dulu kakak ipar saya tukang servis elektronik, dipanggil pendeta, suruh benerin lampu di atas. Kenapa mati? Karena nggak ada tangga. Di belakang gereja itu ada salib besar yang nggak kepake. Diinjek sama dia, diinjek bawa tangga. Pendetanya ngelihat, udah selesai, turun, pulang kecapean, tidur. Tidur ngimpi apa? Jinnya datang. Brengsek kamu, dibanting-banting sampai dia bangun, astagfirullah. Maka setiap sesuatu yang disucikan, dikeramatkan sama siapa saja, jinnya datang di situ. Maka sekali lagi ini merupakan satu akidah bagi kita. Jangan sampai menganggap sesuatu itu menjadi hal yang diniatkan yang enggak-enggak. Sewajarnya saja Allah menciptakan pohon besar, Masya Allah. Enak buat ngadem. Maka Rasulullah melarang tuh. Dilarang, Rasulullah dalam hadisnya melarang kita kencing di air yang menggenang. Kolam renang, itu air menggenang. Nggak boleh kita kencing di situ, buang air di situ, buang air besar di situ. Di bawah pohon yang rindang, nggak boleh. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin berteduh apa? Wallahu akramu. Wallahu akramu min an yanzi'a ni'amahu an syakirin. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ai bi tarki syukri. Wallahu, dan Allah itu akramu, zat yang maha mulia, bisa saja min an yanzi'a ni'amahu, untuk mencabut nikmat-nikmatnya, an syakirin, dari orang yang bersyukur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Ta'ala lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha, Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, ala qaumin, terhadap satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tersebut merubah nikmat tersebut dengan diri mereka sendiri. Artinya Allah tidak akan mencabut nikmat Allah terhadap orang yang bersyukur. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dengan diri sendiri. Ai bi tarki syukri 'alaiha, yaitu dengan meninggalkan syukur terhadap nikmat Allah, maka Allah baru bisa nyabut nikmatnya. Selama kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu terus akan Allah berikan kepada kita. Kapan nikmat itu dicabut? Ketika kita sudah tidak bersyukur lagi, maka Allah cabut nikmat itu.
Waqad amara Allah ibadahu bi syukrihi fi iddatin mawadhi'i min kitabihi. Dan sungguh Allah telah perintahkan hambanya untuk bersyukur fi iddati mawadhi'in terdapat pada semua tempat min kitabihi dari kitab Allah. Wa qala ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, kulu, makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari hal-hal yang baik-baik, makanan-makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah Allah rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, ketika mendapatkan nikmat Allah, kita makan, diperintahkan oleh Allah, kita makan makanan-makanan yang baik-baik, yang Allah rizkikan kepada kita, bukan makanan-makanan yang tidak baik. Thayyibat artinya makanan halal dan bergizi. Makanan halal banyak, yang nggak ada gizinya banyak juga. Makanya subhanallah ya, semua apa yang Allah ciptakan dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya untuk manusia. Kuda lari kenceng, yang nikmati larinya siapa? Orang. Apa kudanya nikmati? Enggak. Kemudian ditundukkan oleh Allah kuda tersebut sama kita, sehingga dijadikan alat transportasi, dijadikan penarik dokar delman. Yang dapat uangnya siapa? Orang, bukan kuda. Setelah sekian lama terkumpul uangnya, beli kasur. Kasurnya buat kuda? Bukan, buat orang. Maka kalau nggak bersyukur bagaimana? Kalau Allah tidak tundukkan semuanya yang di atas bumi ini untuk manusia, maka nggak bakal bisa berjalan. Itu merupakan sarana, fasilitas yang Allah berikan kepada kita supaya kita meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan nikmat tercabut dari kita? Ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitarki syukri 'alaiha. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah kalian semua dari rezeki Tuhanmu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah. Makanya ketika kita makan, sebelum makan kita baca doa dulu, minimal bismillah. Bismillah cukup mewakili. Bagusnya ya bismillahirrahmanirrahim, itu afdal, lebih utama. Ditambah doa lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas apa yang telah Engkau rizkikan pada kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Maksudnya dengan doa tadi, kita memohon keberkahan atas makanan yang diberikan pada kita, dengan makanan tersebut menjadi wasilah kita untuk kuat melaksanakan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakina, dan janganlah jadikan makanan tersebut menjadi wasilah kita malah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai makan, baca doa, alhamdulillahilladzi an'amana wa ja'alana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Cukup, alhamdulillah juga cukup. Tapi untuk afdolnya lagi adalah yang seperti tadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan memberikan kita minum,
Dan Allah jadikan kita sebagai orang Muslim, orang Islam. Dan subhanallah, Rasulullah bersabda, setiap manusia itu perutnya ada 7. Orang kafir memenuhi semua perutnya, 6 perutnya dipenuhin semua. 1 untuk napas. Kalau orang Islam cukup sepertiganya saja. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu ada 2 bagian. Iman yang kita miliki dalam diri kita itu merupakan terdiri dari 2 bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Bagian yang pertama itu sabar, dan bagian yang kedua adalah syukur. Maka ada 2 saja sudah. Sabar dan syukur. Iman kita dibagi 2, yaitu ada 2 bagian. Bagian pertama itu sabar, yang keduanya bersyukur. Sabar dalam taat pada Allah, di mana di akhir zaman semua orang sudah menganggap sholat itu nggak penting. Kita masih tetap sholat. Di mana di akhir zaman sekarang yang kita rasakan puasa itu nggak penting. Tapi kita tetap puasa, sabar dalam taat pada Allah. Di mana di akhir zaman tersebut kita merasakan jujur itu hancur. Tapi kita tetap jujur. Semua lini banyak penjahatnya. Semua lembaga banyak koruptornya. Banyak korupsinya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Kita tetap jujur. Yang jadi pedagang usahakan tetap jujur dagangannya. Yang jadi pegawai tetap jujur dalam bekerja. Yang jadi guru tetap jujur. Zaman sekarang yang jujur hancur. Hancur di mata orang, tapi tidak hancur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam taat pada Allah. Sabar dalam menahan godaan setan. Orang sekarang ditontonkan berbagai macam perbuatan maksiat dimunculkan. Di antaranya korupsi. Kalau rakyat yang maling motor saja habis-habisan, Pak. Dihukumi sama warganya habis-habisan. Kata Rasulullah, di akhir zaman orang memegang Islam itu, orang berislam itu, Islam yang kafah gitu ya, itu bagaikan megang bara api di tangan. Kayak apa panasnya, dilepas. Kita ikut hancur, nggak dilepas panas. Tapi supaya gegam terus sampai padam tuh baranya. Sampai kita meninggal. Kata Rasulullah, iman itu dalam diri kita ada 2 bagian. Bagian pertama sabar, bagian kedua adalah bersyukur. Wa'lam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallaha 'ala ni'matin al-khassah bika kal ilmi was-sihah. Kadzalika yajibu 'alaika an tashkurahu 'ala ni'amil 'ammah ka irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa raf'us samai wa basatal ardh. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya kama yajibu 'alaika an tashkurullaha 'ala ni'matil khassah, sebagaimana diwajibkan atas kalian untuk bersyukur pada Allah atas nikmat yang khusus bika yang Allah berikan padamu, kal ilmi seperti nikmat punya ilmu, wasihah dan sehat. Nah, ini kita punya nikmat ilmu, kita wajib bersyukur pada Allah. Nikmat sehat apalagi. Bersyukurnya harus luar biasa nikmat sehat itu. Kan kata-kata mutiara orang Arab, kenikmatan sehat itu
mahkota sehat itu tidak bisa diketahui ilal maradha, kecuali sama orang sakit. Orang sehatnya nggak ngerasa gitu. Nikmatnya sehat itu tidak bisa diketahui kecuali sama orang yang sakit. Mending sehat. Sehat makan apa aja bisa. Coba yang sakit. Sudah sakit meriang, dijenguk bawain rendang, mual dimakan. Kalau lagi sakit, kalau sehat mah makan apa saja luar biasa nih nikmatnya. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, seperti sehat dan ilmu. Bagaimana caranya bersyukurnya? Kalau ilmu, kita punya ilmu, maka kita wajib mengajarkan ilmu tersebut, menyebarkan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang mudarat. Nikmat sehat, bagaimana bersyukurnya? Dengan giat rajin beribadah dan taat. Kadzalika yajibu 'alaika an tashkurahu 'ala ni'amil 'ammah. Begitu juga kita wajib bersyukur atas nikmat yang umum yang Allah berikan kepada kita, seperti kairsalir rusuli, seperti diutusnya para rasul. Itu nikmat yang umum yang wajib kita syukuri. Makanya kita mengadakan maulid sebagai ungkapan syukur kita pada Allah atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat keterangan ini, maka menjadi wajib hukumnya. Dan ini merupakan diutus dari Rasulullah adalah merupakan nikmat yang umum. Wa inzalil kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab. Warafus samai, dan ditinggikannya langit. Wabasatul araba, dan Allah hamparkan bumi untuk kita, sehingga kita bisa berjalan di atas bumi dengan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah panjangkan usia kita sehingga Allah pertemukan kita pada bulan puasa bulan tahun depan. Sama-sama kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.